Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Yandi Nurmantio, NIM 2018-015-094, Felicia 2018-015-106, Frida Tayaning Ramadan 2018-015-083, Rianti Tisari 2018-015-097, RR Eva Setianingrum 2018-015-104, Ridho Rahmawan 2018-015-087, Krismiyanti 2018-015-119 ingin mengumpulkan hasil tugas akhir mata kuliah pembelajaran anak dengan berkesulitan belajar khusus dengan materi bentuk layanan yang diberikan kepada siswa dengan berkesulitan belajar khusus dengan dosen pengampu Bu Dinarwesti Andini MPD. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang topik background atau latar belakang, metodologi, lalu solusi atau layanan, analisis SWOT. Background atau latar belakang. Guru adalah salah satu elemen penting di lingkungan persekolahan. Karena guru sebagai fasilitator atau pengantar ilmu untuk peserta didik. Guru adalah salah satu penentu keberhasilan peserta didik. Menurut Solding, tanpa tahun halaman 159, menjelaskan anak yang mengalami kesulitan belajar memerlukan layanan bimbingan secara khusus. Tanpa melalui bimbingan secara khusus, mereka tidak akan mengalami kemajuan dan tidak akan memperoleh keberhasilan yang mendalam. Peserta didik yang memiliki berkesulitan belajar khusus adalah tantangan bagi seorang guru untuk memaksimalkan dan mengajari peserta didik supaya bisa. Untuk pencapaiannya, seorang guru harus mempersiapkan strategi yang matang guna diimplementasikan kepada peserta didik tersebut. Dengan memperhatikan dan mengamati ciri-ciri anak berkesulitan belajar khusus, seorang guru akan mudah mengetahui bahwa anak tersebut memiliki berkesulitan belajar. Setelah mengetahui hal tersebut, seorang guru dipacu untuk mencoba berbagai strategi guna mencapai keberhasilan, yaitu memaksimalkan kemampuan peserta didik tersebut. Metodologi di antaranya 1. Melakukan pencarian siswa dengan kesulitan belajar, mencari siswa di daerah terdekat dengan mengambil 2 siswa untuk setiap daerah, dan secara keseluruhan berjumlah 14 siswa yang dijadikan sebagai sampel. Yang kedua, penyebaran kuesioner. Memberikan kuesioner kepada setiap siswa untuk mengetahui gaya belajar, ketertarikan belajar, serta modalitas belajar. Memberikan kuesioner kepada guru untuk mengetahui terkait pemahaman serta keberterimaan terhadap siswa dengan berkesulitan belajar khusus. Yang ketiga, wawancara langsung. Melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana karakteristik siswa serta pemahaman guru terkait pengetahuan dalam memberikan pelayanan dalam menangani siswa. Di samping ini terdapat berbagai metodologi, yaitu peserta didik dengan berkesulitan belajar khusus, guru. Di sini guru terdapat pemilihan strategi, wawancara, observasi, dan pemberian kuesioner. Selanjutnya, memaksimalkan kemampuan peserta didik. Metodologi di antaranya 1. Melakukan pencarian siswa dengan kesulitan belajar, mencari siswa di daerah terdekat dengan mengambil 2 siswa untuk setiap daerah, dan secara keseluruhan berjumlah 14 siswa yang dijadikan sebagai sampel. Yang kedua, penyebaran kuesioner.
memberikan kuesioner kepada setiap siswa untuk mengetahui gaya belajar, ketertarikan belajar, serta modalitas belajar. Memberikan kuesioner kepada guru untuk mengetahui terkait pemahaman serta keberterimaan terhadap siswa dengan berkesulitan belajar khusus. Yang ketiga, wawancara langsung. Melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana karakteristik siswa serta pemahaman guru terkait pengetahuan dalam memberikan pelayanan dalam menangani siswa. Di samping ini terdapat berbagai metodologi, yaitu peserta didik dengan berkesulitan belajar khusus, guru. Di sini guru terdapat pemilihan strategi, wawancara, observasi, dan pemberian kuesioner. Selanjutnya, memaksimalkan kemampuan peserta didik. Solusi atau layanan. Untuk memberikan layanan pada anak-anak berkesulitan belajar, tentunya haruslah terlebih dahulu diketahui jenis dan bentuk kesulitan yang dihadapi seorang anak. Hal ini dapat diketahui melalui identifikasi dan asesmen kesulitan yang dihadapi. Untuk selanjutnya dapat dibuatkan rencana pembelajaran atau pelayanan pendidikan yang lebih lanjut. Ada untuk anak dengan kasus kesulitan belajar karena kurangnya motivasi dan minat belajar, yaitu dengan menghindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar, menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, memberikan dorongan dengan memberikan informasi terkait prestasi yang telah dicapai, memberikan kesempatan kepada individu untuk memberikan aspirasinya. B. Untuk anak dengan berkesulitan belajar membaca, guru bisa memberikan layanan dengan meningkatkan kemampuan mengenal dan memahami setiap bunyi bahasa, kata-kata, dan kalimat. Kelancaran ucapan dan pemahaman bacaan, guru bisa menggunakan cara belajar dengan metode atau media belajar yang bersifat audio. C. Untuk siswa dengan kesulitan belajar menulis, dimulai dengan memperhatikan tahapan perkembangan gagasan serta pola pikir siswa untuk mengorganisasikan kemampuan awal siswa. D. Belajar matematika adalah suatu proses bertahap, dan anak-anak memiliki kecakapan awal. Tahap awal itu mencakup 1. Hubungan sosial, 2. Kecakapan visual motorik dan visual prestasi, dan nomor 3 ada konsep waktu. Strategi yang dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran seperti menggunakan puzzle ataupun menggunakan gambar. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis yang bersifat situasional yang digunakan dalam rangka mendalami kondisi internal maupun eksternal sebuah lembaga. Dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Di sini terdapat tabel berisikan data hasil analisis SWOT yang telah kami lakukan. Mengenai data tabel yang sudah ditemukan, kami mengetahui kekuatan merupakan faktor internal atau dalam yang cenderung memiliki efek positif atau menjadi mampu untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan. Kelemahan. Berdasarkan hasil wawancara, kelemahan yang mereka rasakan yaitu kurang menyukai dan juga kurang suka dengan kegiatan menari, karena baginya itu adalah hal yang sulit untuk mereka pahami. Analisis SWOT. Mengenal data tabel berikut disampaikan, maka dijabarkan sebagai berikut. Strengths atau kekuatan. Strengths merupakan faktor internal atau dalam, cenderung memiliki efek positif atau menjadi mampu untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan. Weaknesses atau kelemahan. Berdasarkan hasil wawancara, kelemahan yang mereka rasakan yaitu kurang menyukai pembelajaran berhitung seperti matematika, dan
juga kurang suka dengan kegiatan menari karena baginya itu adalah hal yang sulit untuk mereka pahami. Opportunities atau peluang untuk menemukan peluang pembelajaran, yaitu menghubungkan perasaan dan emosi. Siswa yang menggunakan perasaan dalam pembelajaran akan lebih mudah memahami apa yang dijelaskan dalam pembelajaran. Siswa lebih senang dengan melihat secara keseluruhan atau hit test, trace eyes atau tetangga. Untuk menemukan aspek tersebut harus melihat kelemahan yang ada dalam diri seseorang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan bagi siswa yaitu sulitnya mengingat perintah yang diberikan travel, atau siswa merasa sulit mengingat apa yang dilihat pada apa yang didengar.